Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, gurunya Cao Bin sedang melaporkan keadaan Cao Bin ke Taois Murong. Lalu setelah mendengar itu, Taois Murong pun berkata, "Cukup berhenti bicara." Taois Murong gemetar karena marah, menatap Wang Zi, dan memarahi Wang Zi. "Anda memberi tahu kepala ini, dan Anda ingin aku membelamu, itu bagaimana mungkin? Jika saja si pelacur Sen Subing tahu bahwa jenius dari divisi kita dikalahkan oleh seorang murid tukang, mau ditaruh di mana mukaku nanti? Lihatlah murid baik yang kamu ajar, yang berada di peringkat 180 di daftar Wolong, tapi dia masih bukan lawan Tan Yun. Jika masalah ini tersebar, mau ditaruh di mana muka kepala ini?" ucap dari Taois Murong dengan marah. Pada saat ini Taois Murong tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun, yang tidak diinginkan siapapun pada saat pemilihan waktu itu, ternyata sekarang sangat kuat. Dan setelah itu, Wang Zi pun berkata, "Kepala, tenanglah," ucap dari Wang Zi gemetar. Mendengar itu Murong Tao mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Kamu pergilah dan bantu sembuhkan luka Cao Bin. Dan Cao Bin tidak harus pergi kali ini dalam perjalanannya ke Sekte Abadi-Abadi," ucap dari Taois Murong. Lalu setelah Zhong Wei pergi, Taois Murong tiba-tiba menoleh dan melihat pada Zhong Wu Xiao dan Gongsun Ruoxi yang telah menundukkan kepala. Lalu setelah Taois Murong sedikit tenang, dia langsung berkata, "Bicaralah, apa yang terjadi?" ucap dari Taois Murong. Zhong Wu Xiao terdiam beberapa saat, lalu dengan nada kesal Xiao pun berkata, "Guru, pada saat itu Cao Bin sedang menggangguku. Dan tiba-tiba kakak senior Rouxi datang. Dan setelah itu aku dan kakak senior Rouxi pergi ke Changling Xianshan. Tetapi Cao Bin mengikuti kami. Dan pada saat itu Tan Yun tidak memprovokasi dia, tetapi dia yang pertama kali mempermalukan Tan Yun dan murid-murid Taman Pengobatan Lingshan, dan dia berkata akan memotong tangan Tan Yun. Dan karena itu, jadi Tan Yun menghajarnya. Itulah yang sebenarnya terjadi guru," ucap dari Xiao. Mendengar ini, Taois Murong langsung memandang Gongsun Ruoxi. "Lapor kepada guru, apa yang dikatakan junior Xiao semuanya benar," ucap dari Gongsun Ruoxi berkata dengan jujur. "Yah, aku sebagai guru percaya kepada kalian," ucap dari Taois Murong. Lalu setelah itu Taois Murong mengerutkan kening, dan berkata, "Aku sedikit lelah untuk guru. Kalian berdua bisa pergi untuk kali ini," ucap dari Taois Murong. "Baik guru," ucap dari Gongsun Ruoxi dan Zhong Wu Xiao. Ketika mereka baru saja melangkah keluar dari aula utama, Taois Murong tiba-tiba berkata, "Rouxi, kamu bisa datang ke sini lagi sendiri setelah mengantar Xiao. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu," ucap dari Taois Murong. Dan beberapa saat kemudian, Gongsun Ruoxi pergi mengantar Xiao dan langsung kembali. Kini Gongsun Ruoxi memasuki Istana Abadi Murong. Melihat Gongsun Ruoxi telah datang, Taois Murong langsung berkata, "Ruoxi, katakan yang sebenarnya. Seberapa kuat sebenarnya Tan Yun?" ucap dari Taois Murong. Kini mata indah Taois Murong dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Pada saat ini Gongsun Ruoxi menyadari bahwa Taois Murong memiliki niat membunuh untuk Tan Yun. Hati Gongsun Ruoxi bergetar, dan dalam perjalanan kembali ke divisi, Gongsun Ruoxi mengetahui dari Zhong Wu Xiao bahwa Tan Yun adalah orang kuat yang tidak takut akan kekuasaan. Dan selain itu, Gongsun Ruoxi sendiri selalu mengagumi keterampilan Tan Yun dalam pemurnian peralatan. Dan pada saat ini, Gongsun Ruoxi tiba-tiba menjadi khawatir kepada Tan Yun. Lalu setelah itu Gongsun Ruoxi berkata pelan, "Lapor kepada guru,
Tan Yun hanya menggunakan teknik matanya untuk menarik perhatian Cao Bin, dan tidak sengaja berhasil menjebak Cao Bin. Jika saja saudara Cao lebih berhati-hati, Tan Yun pasti bukan lawannya, ucap dari Gongsun Rouxi. Mendengar itu, Murong Tao mengangguk sedikit, dan kemudian berkata dengan dingin, Tan Yun ini telah menyakiti Cao Bin, menyebabkan Cao Bin tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni artefak. Dan selama perjalanan ke Sekte Abadi-Abadi, jika divisi artefak saya memenangkan kompetisi melawan Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi, saya akan membunuh Tan Yun, ucap dari Taois Murong. Lalu setelah itu, waktu berlalu begitu cepat. 4 hari kemudian di kebun obat Changling Xianshan, Tan Yun berpikir bahwa dia akan pergi ke Sekte Abadi-Abadi setelah berkumpul di Bingking Xianshan besok. Jadi Tan Yun mengundang Luo Fan dan Song Hong untuk pergi ke Xianshan nomor 555 yang baru dialokasikan untuk minum bersama. Tan Yun kini sedang bersama Luo Fan dan Song Hong. Tan Yun pura-pura mabuk, dan kemudian langsung mengantar Luo Fan dan Song Hong pergi. Dan setelah mereka berdua pergi, Tan Yun langsung memikirkan rencana. Tan Yun berencana untuk membunuh tetua ke-12 Luwu hari ini. Tan Yun kemudian langsung bersiap-siap. Tan Yun menggunakan kain kasa bernafas kura-kura, dan langsung menaiki singa naga emasnya untuk pergi ke tempat tetua ke-12 berada. Dengan kecepatan singa naga emas, Tan Yun hanya membutuhkan setengah jam untuk tiba di tempat tetua ke-12 Luwu berada. Dan beberapa saat kemudian kini Tan Yun tiba di luar gua Ludao Xianshan, di tempat Luwu berada. Lalu setelah itu, Tan Yun langsung menghancurkan larangan terpasang di pintu gua. Lalu setelah larangan di pintu gua dihancurkan, tiba-tiba suara di dalam gua pun terdengar. Siapa yang masuk tanpa izin ke rumah gua orang tua ini? Ucap dari Luwu di dalam gua. Mendengar teriakan itu, Tan Yun langsung memerintahkan singa naga emas dan berkata, pria besar, cepat hentikan dia secepat mungkin, ingatlah untuk membiarkannya tetap hidup, ucap dari Tan Yun. Di bawah perintah Tan Yun, singa naga emas pun langsung melesat ke dalam gua. Singa naga emas kini tanpa aba-aba langsung menyerang tetua ke-12 Luwu dengan cakarnya. Lalu Luwu yang terkena serangan dari singa naga emas langsung mengeluarkan seteguk darah. Dan setelah itu singa naga emas langsung menyerang Luwu dan mematahkan tulang rusuk Luwu. Dan setelah itu Luwu pun langsung mengeluarkan pedang terbangnya untuk melarikan diri. Tetapi pada saat Luwu akan melarikan diri, singa naga emas langsung mengejarnya dan menghantamkan cakarnya kembali ke tubuh Luwu. Luwu kini terluka parah dan sangat putus asa tergeletak di tanah. Dan pada saat Luwu sedang terluka parah dan tergeletak di tanah, Tan Yun tiba-tiba masuk ke dalam gua. Dan pada saat Tan Yun memasuki gua, Tan Yun menatap Luwu yang terluka parah di tanah. Matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dan pada Luwu yang dijepit ke tanah oleh singa naga emas pun berkata, kepada Tan Yun, kamu adalah Sen Subing, bukan? Jangan pikir aku tidak tahu, kematian Pang Xiyuan juga itu pasti ulahmu. Dan izinkan aku memberitahumu, aku sudah memberitahu ayahku. Jika aku mati sekarang, dan ayahku mengetahuinya, kamu hanya tinggal menunggu kematianmu saja, ucap dari Luwu. Menurut pendapat Luwu, orang yang mengenakan kain kasa bernapas kura-kura adalah Sen Subing atau Sen Wende, yang berada di tingkat ke-8 penyempurnaan jiwa. Tetapi pendapat Luwu itu salah besar. Dan pada saat Tan Yun duduk di kursi, meletakkan satu kakinya di tangan Luwu, dan kemudian berkata, apakah kamu takut mati? Ucap dari Tan Yun. Mendengar suara yang dikenalnya, Luwu melebarkan matanya dan berkata, kamu adalah Tan Yun. Kamu hanya berada di tingkat ke-9 dari jiwa janin. Bagaimana kamu bisa memiliki binatang roh di tahap pertumbuhan tingkat ketiga? Ucap dari Luwu. Mendengar kata-kata itu,
Tan Yun langsung mengangkat kain kasa bernafas kura-kura, dan kemudian berkata, "Jangan bicara omong kosong. Patua, kamu pertama kali mengirim Duan Zhen untuk membunuhku, dan lebih dari setahun yang lalu, kamu memerintahkan Pang Shiyuan untuk membunuhku, tetapi untung saja aku hanya terluka. Jika saja waktu itu aku tidak mempunyai jimat harta karun, aku pasti akan mati. Dan asal kamu tahu, akulah yang telah membunuh sampah Pang Shiyuan itu," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun pun langsung berdiri dan menginjak tangan kanan Luwu, dan tulang tangan Luwu pun seketika patah. "Ah, Tan Yun, kamu benar-benar brengsek," ucap dari Luwu meraung kesakitan. "Ayo, kamu bisa memarahiku sebanyak yang kamu mau," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, Tan Yun pun berkata lagi, "Sialan kau bajingan, aku ingin membunuhku lagi dan lagi, aku sangat membencimu," ucap dari Luwu. Dan begitu Luwu selesai berbicara, Tan Yun menendang kursi dan menghancurkan tangan kiri Luwu. Dan Luwu juga kini ditekan ke tanah oleh singa naga emas dan Luwu pun membuat teriakan yang mengerikan. "Tan Yun, aku salah, tolong jangan bunuh aku," ucap dari Luwu. Kini Luwu benar-benar ketakutan dan kemudian berkata lagi, "Kamu benar-benar tidak bisa membunuhku, ayahku adalah tetua keempat Xianmen dan Mai. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati," ucap dari Luwu. "Haha, aku juga telah membunuh Pang Shiyuan. Tetapi bukankah semua orang tidak mengetahuinya? Aku tidak akan meninggalkan jejak sedikit pun setelah aku membunuhmu. Tenang saja, aku bukan orang bodoh," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu Tan Yun berbicara lagi, "Hei bajingan, ingatkan kamu kepada Zhouran. Zhouran adalah orang yang jujur di kebun herbal Lingshan, dan dia rajin mengolah rumput giok kebangkitan. Tetapi karena anjingmu, dia telah dibunuh olehmu dengan kejam, dan kamu bahkan menggantung tubuhnya di Gunung Abadi Changling, dan tidak menguburnya. Luwu, kamu benar-benar bajingan yang tidak manusiawi. Ingatlah, aku benar-benar tidak ingin membuatmu mati dengan mudah," ucap dari Tan Yun. Dan setelah Tan Yun berbicara, Tan Yun pun langsung mengeluarkan pedang terbangnya dan langsung memotong kedua kaki Luwu. Dan setelah itu, karena Luwu terluka parah dan jiwanya rusak parah, Tan Yun segera menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan Luwu, dan tanpa ragu berkata, "Cepat hancurkan kolam spiritualmu sendiri," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah mendengar perkataan itu, Luwu pun langsung menghancurkan kolam spiritualnya sendiri. Dan kini Luwu langsung menjadi sangat tua, kulitnya menjadi sangat keriput, dan seluruh rambut dan alisnya langsung memutih. Usia sebenarnya Luwu adalah 190 tahun, dan kolam spiritual adalah fondasi para kultivator. Jika kolam spiritual dihancurkan, basis kultivasinya juga akan dihapuskan. Oleh karena itu, fungsi tubuhnya saat ini akan cepat menua dan menipis. Kini Luwu benar-benar terlalu tua saat ini. Karena terlalu tua, Luwu pun tidak bisa berbicara. Dan pada saat ini Tan Yun segera menyegel anggota tubuh Luwu yang berdarah. Dan setelah itu Tan Yun menggunakan api primordial untuk membakar nafas dirinya sendiri dan nafas dari singa naga emas di dalam gua. Setelah membersihkan jejak nafas jiwanya di dalam gua, Tan Yun langsung menginjak singa naga emas dan membawa Luwu terbang menjauh dari Gunung Lu Daoxian. 2 jam kemudian, Tan Yun kini muncul di pegunungan sejauh 30.000 mil ke selatan gerbang Gunung Danmi. Pada saat ini, Tan Yun tidak ingin membunuh Luwu. Alasan terpenting adalah Tan Yun tidak ingin melibatkan Sen Subing. Tan Yun tahu bahwa dengan kehidupan Luwu yang lemah saat ini, setidaknya Luwu hanya akan bertahan selama 5 hari. Pada saat itu, ketika Luwu mati, lampu kehidupan Luwu juga akan padam, dan pada saat Luwu mati nanti, Sen Subing sudah dalam perjalanan ke Sekte Abadi-Abadi. Akibatnya,
Ayah Lu, Lui, tidak memiliki alasan untuk menyalahkan Sen Subing. Dan setelah berurusan dengan Lu, Tan Yun kembali ke Xianshan nomor 555 dalam semalam, dan di pagi hari, Tan Yun datang ke kebun obat Lingshan lagi, dan bergabung bersama dengan Dan Yu dan 50 murid lainnya, dan mereka semua pun pergi ke Bingking Xianshan. Dan setelah beberapa saat, kini di puncak besar Bingking Xianshan, ada lebih dari 60.000 murid berbaris rapi. Di depan para murid, Lusinan Diaken berdiri dengan tenang. Di depan Diaken, hanya ada 11 tetua, hanya tetua ke-12 Luwu satu-satunya yang tidak ada. Di luar istana Bingking, Sen Subing berdiri ramping memimpin Luo Fan dan Song Hong yang berada di tingkat alkemis hebat tingkat rendah. Dan di belakang Luo Fan dan Song Hong ada 48 murid alkemis berdiri dengan hormat. 48 murid alkemis itu berada di tingkat alkemis tingkat tinggi, dan ada juga yang berada di tingkat alkemis suci. 50 murid alkemis itu, termasuk Luo Fan dan Song Hong, adalah murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi alkemia di Sekte Abadi-Abadi. Dan pada saat ini, dan murid langsung Sen Subing, yaitu Nangong Ruksue, berdiri di sisi kiri Sen Subing dengan patuh. Lalu setelah beberapa saat, Sen Subing mendengus dingin menatap Diaken Feng Jia dan kemudian berkata dengan tidak senang, semua penatua telah datang untuk mengantar para murid. Tetapi kenapa penatua ke-12 datang? Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Ucap dari Sen Subing. Lapor kepada kepala. Saya tidak tahu, ucap dari Diaken Feng berkata dengan hormat dan jujur. Penatua lainnya, dan Diaken, termasuk juga para murid, merasa bahwa tindakan Luwu benar-benar keterlaluan. Lalu kemudian Sen Subing berkata dengan dingin, aku tidak akan menunggunya jika dia tidak ingin datang, ucap dari Sen Subing. Lalu setelah selesai berbicara, Sen Subing langsung mengeluarkan perahu roh kelas atas dari cincin penyimpanannya. Dan seketika perahu roh yang sangat besar muncul di hadapan semua orang. Lalu setelah itu Sen Subing langsung menaiki perahu roh. Dan kemudian diikuti dengan para murid, termasuk Tan Yun dan murid tukang kebun obat Lingsan. Dan setelah semuanya menaiki perahu roh, tiba-tiba teriakan dari para penatua pun terdengar, kami akan menunggu kalian kembali membawa kemenangan, ucap dari teriakan para penatua. Dan pada saat ini perahu roh pun pergi menuju sekte dalam Huangfu Shenzong. Di sekte dalam Huangfu Shenzong terdapat banyak gunung-gunung. Dan di sebuah gunung yang berjarak 300 mil ke arah kota Huangfu, terdapat sebuah pilar raksasa yang setinggi 330.000 kaki, dan tebalnya 36.000 kaki. 50.000 tahun yang lalu, Patriark Huangfu Shenzong, melalui kekuatan magisnya yang besar, memotong gunung setinggi 350.000 kaki menjadi pilar raksasa saat ini. Kemudian, di pilar raksasa itu terdapat 33 formasi raksasa berpola naga. Di bawah kekuatan formasi, kekerasan pilar raksasa itu sebanding dengan senjata roh kelas atas. Oleh karena itu, gunung dan pilar ini dinamakan puncak raksasa naga melingkar, dan di puncak raksasa itu terdapat nama-nama jenius pertempuran dari divisi alkemia. Pada saat ini 4 jam telah berlalu, kini Sen Subing mengendarai perahu roh melewati awan, dan baru saja terbang ke puncak raksasa naga melingkar, dan kini Tan Yun tiba-tiba merasakan niat membunuh dari Sen Subing. Dan Tan Yun pun kini melihat ke atas, melihat ke sisi timur puncak. Tan Yun melihat bahwa ada Taois Murong dan 48 murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi artefak menatapnya. Hanya Zhong Wu Xiao, yang berada di belakang Taois Murong, yang diam-diam tersenyum pada Tan Yun, dan juga Gongsun Ruoxi, yang berada di samping Xiao, mengangguk pada Tan Yun dengan tenang. Pada saat ini, Taois Murong dan murid-muridnya memiliki niat membunuh di matanya,
Karena mereka semua telah mengetahui bahwa Tan Yun telah membuat Cao Bin terluka parah. Melihat itu, Tan Yun mengangguk ke arah Zhong Wuxiao, dan kemudian tersenyum. Dan kemudian pada saat melihat para murid itu, Tan Yun langsung mengeluarkan niat membunuhnya. Pada saat ini, Shen Subing melirik Taois Murong, tetapi Shen Subing dan Taois Murong tidak saling menyapa. Dan setelah beberapa saat, dua perahu roh datang satu demi satu dan terbang di atas puncak raksasa naga melingkar. Salah satu perahu roh itu membawa kepala Taois Qian Kun dari divisi formasi pintu dalam, serta membawa 50 murid divisi formasi. Dan di perahu lain adalah wanita tua. Wanita tua itu adalah kepala divisi jimat rune, yang bernama Taois Fufa. Dan dia membawa 50 murid di bawah pimpinannya. Hari ini, divisi pil, divisi artefak, divisi jimat rune, dan divisi formari dari pintu dalam tidak melakukan komunikasi satu sama lain. Tetapi para murid di 4 divisi saling memandang dari kejauhan, dan niat membunuh pun langsung terpancar di mata mereka. Dan sekitar setengah jam kemudian, keempat kepala suku tiba-tiba tampak serius dan menatap ke langit timur dan kemudian mereka melihat 5 orang sosok. Dan dalam sekejap, 5 orang sosok itu mendarat di atas puncak. Salah satu 5 orang itu, dipimpin oleh seorang pria berusia 40 tahun berjubah biru. Dia memiliki tubuh yang keras dan memiliki penampilan yang bermartabat. Matanya bersinar tajam, dadanya lebar, dan pria itu memiliki aura kekuatan yang tak terkalahkan. Orang ini adalah penguasa saat ini yaitu Tan Tai Xuanzong. Di belakang Tan Tai Xuanzong adalah seorang wanita memakai gaun hitam dan 3 pria tua. Wanita cantik berbaju hitam itu secara alami adalah pemimpin Xianmen dan Mai, yaitu Tang Xinying. Dan salah satu lelaki tua itu adalah kepala artefak Xianmen, Si Kong Ziun. Dan, yang kedua adalah ketua formasi Xianmen, Wei Ruisheng. Dan yang terakhir, orang yang paling penting adalah kepala Xianmen Fumai, Zhu Ziping. Lalu pada saat melihat kelima orang sosok itu, 4 kepala divisi pintu dalam pun langsung memberi hormat. Shen Subing, Taois Murong, Taois Qian Kun, dan Taois Fufa memimpin murid-murid mereka masing-masing untuk membungkuk ke Tan Tai Xuanzong. Melihat adegan itu, Tan Tai Xuanzong mengangguk dan kemudian berkata, "Kompetisi melawan 2 sekte kuno kali ini sangatlah penting. Aku ingin kalian, para murid di divisi pil, divisi artefak, divisi formasi, dan divisi jimat, semuanya harus melakukan yang terbaik," ucap dari Tan Tai Xuanzong. Murid patuh, ucap semua murid serempak. Ya. Bagus, Tan Tai Xuanzong mengangguk puas, dan berkata lagi, dalam kompetisi ini, mereka yang memenangkan kemuliaan untuk Sekte Huanfu Shenzong akan dihargai langsung oleh Master Sekte. Selain itu, di Sekte Abadi-Abadi nanti, kalian tidak boleh membuat masalah. Jika saja nanti ada orang dari Sekte Abadi-Abadi memprovokasi kita, kita tidak boleh terpancing. Jika saja kalian terpancing, kalian hanya akan merusak nama sekte kita. Ingatlah, saat ini kalian pergi ke Sekte Abadi-Abadi untuk mewakili Sekte Huangfu Shenzong, mengerti? Ucap dari Tan Tai Xuanzong. Mendengar itu, para murid berkata serempak, baik murid patuh, ucap dari para murid. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.